Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tanggal 5 November kita ikut misa di laut dan kita tabur bunga bersama. Romo Hari, Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaan Romo ya. mempersembahkan misa ketika nanti Perduki menyelenggarakan misa arwah pada tanggal 5 November di Marina Batavia yang kemudian akan dilanjutkan dengan tabur bunga di laut di kapal pesiar. Pertanyaan pertama Romo, bagaimana perhatian Gereja Katolik terhadap para arwah? Ya. Relasi dengan orang yang sudah meninggal memang tidak lagi relasi fisik kehadiran, tapi relasi rohani itu yang terjadi. Ya, ketika kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, entah orang tua, saudara-saudari, keluarga, ada relasi rohani yang terjadi bahwa kita tetap mencintai mereka, kita mengasihi mereka, ya. Nah, di bulan November ini kita khusus, ya. Dan Gereja Katolik secara khusus memberi kesempatan kepada umat untuk mendoakan mereka, arwah orang beriman, supaya mereka mengalami kerahiman dari Allah. Gereja Katolik memang memberi perhatian, ya. Ada peringatan 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 hari, atau setahun, 2 tahun, atau sekian tahun. Itu kembali kita mau menyatukan kasih kita kepada mereka yang sudah meninggal, ya. Agar mereka damai abadi di dalam kerajaan surga. Lalu apa bedanya Romo antara arwah yang didoakan di bulan November dengan waktu-waktu lain? Ya. Di bulan November, khususnya tanggal 2 November itu adalah hari arwah orang beriman. Itu seluruh umat Katolik sedunia, Gereja Katolik Universal, itu mengkhususkan satu hari itu untuk mereka yang beragama Katolik yang sudah meninggal. Kita doakan mereka. Kita bukan hanya 1, 2, 3 orang mendoakan, tapi berapa itu orang Katolik sedunia? Berapa miliar itu, ya? Nah, kita bersama-sama berdoa, memohon kerahiman, pengampunan, belas kasih dari Allah, yang tentu saja Allah juga sangat maha rahim untuk menerima mereka yang sudah meninggal, agar mereka mengalami damai, ya. Dan biasanya memang di bulan November itu ada indulgensi, ya, supaya mereka yang sudah meninggal pun mendapatkan kerahiman. Yang istimewanya adalah kita bersama-sama dengan seluruh gereja universal mendoakan mereka yang sudah meninggal, dibandingkan kita cuma 1, 2, 3, 4 orang, sekian orang, tapi ini secara khusus bersama-sama. Baik, terima kasih Romo. Apakah ada manfaat khusus bagi mereka yang beragama Katolik ketika didoakan di bulan November itu dibanding kalau mereka beragama lain? Jadi misalnya di misa arwah nanti ada yang akan mengajak orang agama lain, apakah mendapat manfaat yang sama? Ya. Bagi yang beragama lain, ya bisa saja kita doakan, ya. Mungkin leluhur saya juga, kakek nenek saya bukan Katolik gitu, ya. Tapi saya tetap mendoakan mereka, ya. Ketika Ekaristi juga saya mendoakan mereka. Kalau papi mami saya sudah Katolik gitu, ya. Nah, ya, bagi yang Katolik mereka mengalami damai, kebahagiaan bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang bukan Katolik, mungkin ada leluhur kita, kakek nenek kita yang bukan Katolik, ya kita doakan mereka juga untuk sekaligus mengalami kerahiman dari Allah yang maha kasih kepada kita sekalian. Dan saya percaya Allah itu sangat maha rahim kepada kita semua. Jadi sama saja ya Romo, agamanya apapun, ketika kita doakan nanti
di Iya, misa iya, arwah, iya, ya mereka iya, mendapat iya. manfaat yang sama. Kita serahkan mereka, Iya. meskipun mereka Baik. bukan beragama Katolik, kepada Allah Baik. yang Maha Rahim itu. Baik. Ya. Lalu karena misa arwah nanti akan dilanjutkan dengan tabur bunga di laut, apakah ini memberi manfaat spesifik bagi mereka yang dikremasi, kemudian abunya dilarung di laut, Romo? Ya. Saya pun kalau seandainya lagi pergi dan ketemu laut, kalau ada bunga, saya tabur bunga. Meskipun bunganya itu katakanlah bunga liar ya yang ada di pinggir-pinggir itu ya. Atau setidak-tidaknya saya menghadap ke laut karena mami papi saya juga meninggal dikremasi dan dilarung. Kakek nenek saya juga meninggal dikremasi, dilarung juga. Setiap saya ketemu laut dimanapun juga saya berdoa. Baik. Ya, walaupun singkat ya. Baik. Kalau ada bunga, saya juga tabur bunga. Baik, Gitu. terima kasih. Ya. Lalu di misa arwah biasanya ditampilkan foto, dibacakan nama-nama almarhum gitu ya. Apakah itu membuat perbedaan dengan kalau tidak ada fotonya dan tidak dibacakan namanya begitu, Romo? Iya. Foto atau disebut namanya itu hanya pengenangan saja ya. Oke. Kalau seandainya ketika ikut misa lupa bawa foto atau lupa titip nama, menaruh nama, itu bagi saya juga nggak masalah. Dan ketika misa itu keluarganya, baik misa online maupun juga offline begitu ya, apalagi nanti kita di laut itu ya bersama-sama. Kalau nggak atau kelupaan ditulis, kita bisa ucapkan dalam hati. Tapi kalau seandainya ditulis pun itu bagus untuk mengenang itu ya. Ada foto juga silakan. Biasanya kalau saya memimpin misa untuk arwah gitu ya, dalam arti 2 November itu silakan kalau ada foto, atau kalau repot bawa foto namanya saja ditulis itu ya. Biasanya saya minta tugas yang membacakan doa umat itu untuk menyebut nama-nama itu. Kalau nggak kebanyakan, kalau cuma 100 atau 200 oke lah ya. Tapi kalau sudah ribuan kan pusing gitu ya. Betul. Ya, tapi tetap didoakan secara khusus. Keluarga juga menyebut namanya masing-masing, dan nanti saya sebagai Romo yang memimpin juga akan secara khusus mengucapkan ada kalimat, terimalah mereka yang namanya ditulis atau juga nama yang ada di dalam hati, mereka yang foto-fotonya ada di sini yang sudah dipanggil ya, supaya mereka damai dalam kerajaan surga. Itu selalu saya sebut gitu ya. Baik Romo, terima kasih. Lanjutan acara tabur bunga di laut, apakah hanya mereka yang dilarung abunya di laut itu yang akan mendapat manfaat lebih besar dari tabur bunga di laut ini? Baik, cara melarungnya juga baik, kita mengikuti tuntunan dari pimpinan gereja kita ya. Memang dikremasi katakanlah diperbolehkan, lalu dilarungnya itu baik ditaruh di dalam guci lalu dicemplungkan ke laut bersama dengan guci itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan mereka yang abunya ditaruh di kolumbarium? Ya bisa kita doakan. Karena menurut saya begini pikiran saya. Karena ini saya juga pernah menghadapi ya, ketika mami papi saya meninggal itu begitu selesai dikremasi kan tulang-tulangnya itu ya, yang putih-putih itu dikumpulkan, ada kepala, badan, tangan, kaki, lalu itu kan pasti nggak bisa 100%, nggak bisa, mungkin 90-an%, karena tetap saya melihat itu di tengah itu apa yang bekas perabuan begitu ya, itu masih ada sisa-sisa tulangnya ya, dan nggak bisa diambil. Nah, biasanya kan itu namanya abu peti ya, abu kayu itu ya, dijadikan satu, dan biasanya abu kayu itu akan dilarung ke laut karena dianggap itu abu peti. Nah, di antara abu-abu peti itu menurut saya tersisalah ya, ikut itu tulang-tulang atau abu dari si jenazah tersebut. Nah, jadi bisa saja kita ikut mendoakan mereka ya, ditaruh di kolumbarium lalu ikut larung mendoakan, kan
intinya kita ikut mendoakan Iya. mereka. Jadi sangat terbuka. Baik. Sama juga kalau seandainya orang tua saya dikubur, saya mau ikut misa, ya nggak masalah. Toh dalam Ekaristi itu kan kita mengenang mereka yang sudah meninggal, nama-namanya nanti akan kita sebut yang sudah meninggal, entah di kremasi, lalu dilarung, atau di kolumbarium, entah dikubur, dan yang utamakan nama-nama mereka itu Iya. kita sebut. Jadi sangat terbuka juga itu ya, Baik. untuk ikut. Terima Ya. kasih Romo. Ya. Apakah Romo ada pesan khusus bagi mereka untuk mengikuti acara ini nanti tanggal 5 November? Ya. Pesan mungkin untuk relasi-relasi Romo maupun siapa? Ya. Silakan Romo, Ya. pesan-pesan Mari Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tanggal 5 November kita ikut misa di laut dan kita tabur bunga bersama. Sekali lagi, relasi kita dengan mereka yang sudah meninggal, meskipun relasi itu sifatnya rohani, mari kita tetap lakukan dan kita berdoa secara khusus. Kalau kita kan nanti tanggal 5 November ya, karena tanggal 2 itu agak susah dilakukan karena mengingat di gereja juga akan ada misa, jadi kita undur. Tapi maknanya sama, ya, manfaatnya juga sama. Nah, kita persembahkan, kita serahkan mereka yang sudah meninggal bersama-sama dalam perayaan Ekaristi kita, supaya sekali lagi kata kuncinya adalah mereka mengalami kerahiman dari Allah. Mereka damai bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Allah Bapa, dan kita bersama-sama mendoakan itu. Tabur bunga bersama ya, sambil kita mengenang kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami dari mereka, dan kita juga ya bersyukur karena mereka pernah ada bersama dengan kita. Itu dia. Baik. Jadi mari kita ikut bersama-sama. Ya, gitu. bersama-sama dengan Perduki Perduki. yang akan menyelenggarakan acara ini Romo. Iya.